Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparmi, semester 5 dari Prodi PAI Madin. Di sini saya akan mempresentasikan makalah psikologi belajar. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi belajar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Melur Kurniawan MPDI. Baik, dalam makalah ini sudah ada rinciannya, yaitu tentang halaman, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Baik, sekarang kita menginjak ke bab pertama, yaitu mengenai pengertian dari motivasi. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu motivasi belajar yang saya khususkan untuk anak ABK. Nah, di sini dari makalah saya, yaitu motivasi artinya adalah merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk dirinya. Motivasi sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Itu tadi adalah menurut Sudirman tahun 2008-75. Nah, kalau dapat kita artikan di sini adalah motivasi belajar itu kalau menurut saya sebagai cambuk untuk siswa atau anak didik kita agar dia itu lebih semangat dalam belajar. Karena apa? Kadang anak itu kan mempunyai rasa malas, mempunyai rasa-rasa lah untuk belajar. Makanya di sini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang guru untuk memberikan motivasi agar anak didik kita mempunyai semangat belajar dengan tujuan dia akan lebih baik ke depannya. Nah, sekarang yang kedua yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor yang pertama adalah faktor guru. Nah, di sini seorang guru tidak cukup hanya tahu, yaitu tahu sesuatu materi yang akan diajarkan, tetapi pertama ia harus merupakan seseorang yang memang memiliki kepribadian guru dengan segala ciri tingkat kedewasaannya dan memiliki kepribadian. Itu biasanya seorang guru itu harus bisa menguasai bahan atau materi pengajaran. Yang kedua, mengelola program belajar mengajar. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Yang keempat, menggunakan media dan sumber belajar. Yang kelima, menguasai landasan-landasan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sebagai seorang guru, kita ambil contoh aja yaitu kita menguasai bahan dan materi pengajaran. Nah, ini ada tuntutan dari seorang guru ya. Kita harus bisa menguasai dari bahan-bahan tadi, program tadi, atau menggunakan media-media untuk belajar. Nah, ini kalau untuk anak ABK bukan hanya cukup itu aja, tetapi perlu juga trik-trik atau cara-cara metode untuk membangkitkan semangat belajar anak ABK itu. Kenapa? Karena anak ABK itu motivasinya atau semangatnya itu berbeda dengan anak yang biasa pada umumnya. Karena di saat moodnya kurang bagus, anak ABK itu cenderung biasanya lebih malas belajar, mungkin dia fokus dengan bermainnya, mungkin dengan dunianya. Nah, dengan itu tadi seorang guru harus bisa mempunyai trik atau metode atau cara-cara agar anak itu bisa kembali semangat lagi dalam belajar, bahkan bisa melihat apa yang materi yang kita sampaikan kepada anak didik kita. Nah, itu tadi adalah faktor guru. Sekarang faktor orang tua. Nah, di sini orang tua itu faktornya juga sangat penting, sangat mempengaruhi terhadap siswa anak didik kita.
Nah, orang tua dalam keluarga sangat menentukan juga karena mereka adalah mitra para guru dalam bekerja bersama-sama. Dengan tujuan orang tua tidak cukup hanya menyerahkan urusan dan tanggung jawabnya kepada guru. Nah, ini maksudnya gini, walaupun guru itu sudah berusaha mengajarkan di sekolah, menyampaikan materi sesuai dengan apa yang bahan yang kita sampaikan. Tetapi kalau di rumah orang tua tidak mendukung ataupun memberikan pelajaran kembali, itu akan sia-sia. Jadi anak akan kembali nol lagi. Jadi ini saya minta orang tua di rumah juga ikut aktif dalam memberikan motivasi belajar kepada siswa tadi. Baik, terus selanjutnya yaitu tentang faktor lingkungan. Faktor lingkungan masyarakat tempat berdomisili siswa menjadi unsur yang turut mempertimbangkan dalam proses pembentukan motivasi siswa, karena siswa juga adalah bagian ataupun warga dari suatu masyarakat. Nah, faktor lingkungan ini memang sangat berpengaruh, sangat kuat ya, terutama kalau dilihat dari lingkungan masyarakat kita yang kurang baik, otomatis anak didik kita juga akan mengikuti hal-hal seperti itu. Nah, ini makanya kita sebagai orang tua, sebagai guru, kalau bisa itu mencarikan tempat belajar untuk anak didik itu ditempatkan yang lebih baik. Mungkin kita bisa melihat dari faktor lingkungan, mungkin itu nyaman atau tidak bagi mereka. Mungkin juga bisa kita lihat di kanan kiri kita artinya mendukung apa tidak, itu perlu juga untuk referensi sebagai seorang tua ya. Terus sekarang yang C yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini ada upaya, itu istilahnya kayak cara-cara dalam meningkatkan motivasi belajar. Yaitu yang pertama, memperjelas tujuan yang ini dicapai. Nah, di sini adalah seperti saya sebagai seorang guru ABK, nah ini harus mempunyai tujuan dan target. Istilahnya begini, kita lihat dulu anak ABK yang kita pegang itu karakternya bagaimana, kekurangannya dalam bentuk apa. Nah, kita harus bisa membuat target. Saya ambil contoh seperti ini. Anak itu dalam bersosialisasi dengan masyarakat kurang, rasa kepercayaannya diri kurang, sehingga dia merasa minder atau malu. Nah, itulah tugas saya untuk membangkitkan atau menumbuhkan rasa kepercayaannya diri kembali. Nah, itu dengan tujuan anak itu akan lebih percaya diri dengan semangat yang tinggi. Insya Allah anak itu akan bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Itu kalau dia untuk anak didik kita itu bisa bersosialisasi dengan baik, berarti tujuan saya adalah tercapai. Lalu yang kedua yaitu membangkitkan minat siswa. Nah, bagaimana cara membangkitkan siswa untuk belajar lebih giat? Nah, disitulah kita juga harus mempunyai cara-cara atau metode. Semisal seperti ini, bila anak itu kadang sudah asik dengan permainannya, dia akan malas untuk belajar. Nah, dengan bagaimana kita bisa meningkatkan, yaitu salah satu contoh saya bisa mengambil umpamanya kita ambil dulu permainannya, sekarang kita belajar sambil bermain. Nah, dengan begitu kan anak akan lebih minat daripada kita hanya duduk menjelaskan dengan materi, itu saya kira kurang fokus untuk anak ABK. Makanya harus pakai media yang sekiranya dia mampu untuk dicerna ya. Terus yang ketiga yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Nah, ini juga sangat penting ya dalam menciptakan suasana belajar khususnya untuk anak ABK. Nah, di sini biasanya saya mengambil suasana yang seakan-akan kita bermain tetapi kita juga belajar. Istilahnya bermain sambil belajar. Itu akan menyenangkan bagi dia. Karena apa? Dengan berbagai media, berbagai dengan permainan, itu kelihatannya anak akan lebih tertarik, lebih fokus untuk belajar. Nah, terus selanjutnya adalah
menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Nah, ini sangat memang dibutuhkan oleh seorang guru ABK seperti saya. Jadi kalau kita menggunakan metode atau cara jangan hanya itu saja. Kita harus kreatif. Kita harus bisa mencari ide-ide baru untuk memberikan motivasi kepada siswa ABK. Jadi anak nggak bosan dengan apa yang kita sampaikan. Terus selanjutnya yaitu berikan pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. Nah, ini juga sangat penting ya, umpamanya seperti ini. Bila anak itu dapat mengerjakan hari ini tugasnya dengan baik, maka kita berikan pujian. Seperti contoh, alhamdulillah Mbak Ilham sekarang sudah pandai, sudah pinter, sudah dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Terus mungkin banyak cara-cara pujian yang harus kita sampaikan. Itu adalah salah satu contoh yang saya berikan kepada anak didik saya. Nah, ini yang kesimpulan yaitu dari makalah saya tadi, yaitu tentang motivasi siswa ABK. Disinilah bukanlah hal yang mudah ya untuk anak yang ABK ini. Selain secara konektif, mereka membutuhkan pendampingan dari segi mental. Hal ini dikarenakan siswa ABK memiliki kepercayaan diri yang rendah. Mereka melihat kemampuan berada di bawah teman-temannya seusianya, sehingga berdampak bagi perkembangan mental mereka. Maka selain memberikan bimbingan belajar dan motivasi, perlu adanya bimbingan secara mental. Salah satu cara adalah dengan memberikan motivasi positif bagi mereka. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang makalah motivasi untuk anak ABK. Nah, di sini cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.